Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini gua Habizafal Makarim. Di sini gua bakal nanya-nanya sama teman gua yang namanya. Perkenalkan, gue Erik Indra Semara. Oke, di sini gua bakal nanya-nanya nih sama si Erik terkait dengan kebudayaan. Nah, jadi sebelumnya gua bakal nanya kabar-kabar terlebih dahulu sama Erik. Rik, gimana kabar lu hari ini, Rik? Alhamdulillah kabar gue lumayan lah baik. Kalau kabar lu sendiri? Alhamdulillah gua baik juga nih. Kan karena kita udah mau libur akhir semester dan ini juga tugas akhir kita nih buat podcast kayak gitu ya. Lu kalau gua boleh tahu lu asal mana sih? Kalau gue aslinya dari Jawa ya, Jawa. tapi karena orang tuanya tinggal di Kalimantan jadi gue ikut juga lah. Oh, berarti nyokap bokap lu orang Jawa berarti. Iya. Jawanya dari mana? Kalau bokap gue Jawa Timur, kalau sama aja sih. Dua Jawa Timur. Cuma beda daerah lah. Iya. Berarti orang tua lu merantau nih ke Bisa Kalimantan. dianggap perantau juga. Oh iya, siap. Lu berarti lahir 2003 2003. bareng sama gue ya berarti ya? Kok bunyi ya? Enggak, itu laptop gue Oh, kirain laptop gua. Sorry. Oke, kalau misalkan Jawa merantau ke Kalimantan otomatis kan ada culture shock gitu kan. Jadi kalau misalkan lu lahir dari keluarga Jawa nih, terus lu udah tinggal di Kalimantan, lu gimana perasaan lu? Pesan gue sih aman-aman aja sih. Kan gue pindah nyokap gue kan pindah Kalimantan gara-gara yang zaman-zaman dulu kan, zaman yang kayak imigran Jawa dipindahin ke situ. Ya, itu nyangkut dari kakek gue lah. Oh, berarti udah dari lama ya? Dari lama, dari zaman-zaman kakek gue dulu. Jadi dipindah ke Kalimantan. Oh, gitu. Iya. Kebetulan kan gua orang Minang nih. Ya. Gua orang Minang juga sebenarnya kalau tinggal di Jawa juga kayak culture shock juga terkait dengan waktu, terkait dengan makanan gitu kan. Nah, mungkin karena lu udah dari kecil dari Kalimantan jadi kayak gitu Jadi ya. Udah biasa. Bisa nyesuaiin lah. Gampang lah nyesuaiinnya. Iya. Kalau gua kan dari Minang, kebudayaan yang gua suka tuh kayak tari piring, terus ada apa sih namanya? Pokoknya randai, kayak randai itu kayak tarian apa drama gitu, gua lupa. Nah, kalau di Kalimantan sendiri kan lu dari Jawa nih, terus Kalimantan yang kebudayaan yang lu sukai di mana? Dari pertama gue datang ya, yang paling gue sering lihat itu sih kayak tari-tari Mandau lah, asli dari Kalimantannya. Oh, asli ya, tari Mandau ya? Tari Mandau. Terus kayak upacara adat gitu, sering dilihat. Terus kalau misalnya dari Jawanya ya kan, kalau dari Jawanya itu kayak sejenis-jenis jaranan, kuda lumping, terus kayak reog gitulah. Oh, berarti masuk ya kulturnya ke sana? Kayak karena itu kan, karena dibawa-bawa imigran itu kan. Oh, udah dari jadi lama ya? Mereka itu apa namanya? Ya bikin hiburan sendiri gitu nah. Oh, iya. Berarti karena kebetulan mereka dari Jawa, terus karena pengen ngehiburin atau mengenang kayak kebudayaan Jawanya dibawain ke Kalimantan. Oh, gitu. Terus enaknya di sana itu kan respon dari penduduk sekitar tuh juga kayak masuk gitu nah. Jadi mereka enak juga walaupun kayak kita berbeda gitu kan. Jadi mereka kayak nerima. Oh, iya. Ya, gue juga pernah ngeliat berita di sana juga kebudayaan Jawa tuh di appreciate sama pemerintah juga ya. Dan juga waktu kalau nggak salah gue lihat itu setiap acara juga ada penampilan dari kebudayaan Jawa juga, reog sama kuda lumping ya. Sama juga sih misalnya kalau orang dari suku Jawa nih kan mau nampilin kan kayak mau nampilin jaranan gitu. Dia juga kayak membawakan misalnya kan satu tarian gitu, misalnya dari tarian Dayak gitu diambil juga satu. Jadi saling mengembangkan gitu nah. Iya. Biar tidak ada kayak isu-isu misalnya kan jadi kayak berantem bentrok gitu. Gara-gara misalnya budaya Jawa kok hit banget nih di sini, budaya aku makin tertinggal. Oh, berarti kayak menyimbangi lah timbanya ya. Oke, siap. Kalau lu sendiri kan lu anak muda nih yang di sana tinggal. Berarti kalau misalkan lu sebelum merantau ke Jogja selama kita kuliah, lu berarti udah 19 tahun nih di Kalimantan ya.
Lu pernah nggak ikut serta dalam kegiatan itu? Alhamdulillahnya gue ya sebagai anak muda kan, jadi ngeliat orang hitam gitu kan pasti mau ikut kan. Karena ya keturunan juga sih, kan kakak gue juga ikut juga kayak dalam organisasi kayak kuda lumping tuh juga masuk. Jadi kakak gue kan masuk, terus ibu gue juga ikut, jadi dalam ruang lingkup apa keturunan gitu. Nah Oh berarti udah dari keluarga ya sendiri dari ya? keluarga sendiri yang nurunin. Jadi kayak gue kan ikut gitu dari kelas TK gitu. Oh TK. Dari TK. Udah dari kecil banget Dari ya? kecil, dari kecil dari TK udah mulai ikut latihan, terus diajak kan sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Kalau misalkan lu balik nih besok ke Kalimantan, lu bakal ikut pasti tuh? Pasti bakal ikut lagi. Ada fotonya nggak kalau misalkan lu pernah ikut di situ? Ada. Ntar gue kirim bisa dilihat. Oke, nih video ini, fotonya nih. Nah, tarik dengan kuda lumping atau reok itu gimana apa? Yang buat gue menarik ya? Iya. Yang pertama sih dari lingkungan sih. Lingkungan. Iya, soalnya kan di Kalimantan kan lingkungan gue juga termasuk kayak lingkungan orang-orang Jawa gitu. Jadi kayak dari keluarga, terus dari tetangga-tetangga juga, kayak kebanyakan dari orang Jawa. Soalnya kan udah Kalimantan jadi kayak kota-kotanya semua provinsi gitu kan, kayak dari budaya yang lain gitu. Nah kayak dari Madura, dari Batak lah, dari yang kayak Bugis, jadi kan jadi satu di Kalimantan itu. Jadi ya karena ruang lingkup, terus dari keadaan yang lain sekitar, jadi kayak ketarik gitu kan, tertarik jadilah ikut. Terus jadi dari dukungan juga dari orang tua, dari kakek juga. Lu sendiri misalnya kalau budaya-budaya yang lu ikutin selama ini apa? Ya kalau misalkan gua lahir di Pekanbaru, otomatis kan identik sama Melayu gitu. Tapi gua suku dari nyokap sama dari bokap itu Minang. Oh Minang. Nah Minang. Jadi karena gua udah tinggal di Pekanbaru di lingkungan Riau Melayu. Di Riau tuh di Melayu ada tradisi syair. Oh syair. Nah gua coba tuh syair. Gua dari kelas 4 SD itu gue udah dilatih cara syair yang bagus, cara yang benar. Terus gue pernah ikut lomba juga. Nah terus gue juga rebana kan pukul-pukul gitu. Ya terkenal banget tuh di Melayu, apalagi sampai daerah Kalimantan juga. Di Kalimantan ada juga rebana. Apalagi gitu. Di Kalimantan Selatan udah rebana udah buat bantu syair juga. Ya. Kan rata-rata kan kita nggak 11 kan kita 11-12 juga ya Melayu gitu kan. Nah gue boleh tahu yang support lu buat ningkatin kebudayaan di Kalimantan tuh seperti apa? Yang kebudayaan Jawa di Kalimantan tuh seperti siapa? Yang support gue banget ya, yang pasti dari pertama dari kakek gue. Kakek dari ibu ya. Kakek dari ibu. Karena kakek itu kan udah dari dulu ikut. Terus ibu juga. Kalau kakak lu juga ikut ya? Enggak, kakak gue enggak. Kakak lu enggak ikut. Cuma dari kakek, terus ke ibu, paling ntar keluarga yang lain. Kalau nyokap lu ngambil apa tuh? Dari sindennya apa? Nyokap gue juga penari. Penari? Ya. Anjay, kelas. Nyokap gue penari. Iya. Kalau di lu sendiri itu megang apa posisi lu? Kalau karena gue udah ikut dari kecil ya, jadi gue bisa nguasain lah. Kayak bisa nguasain dari semuanya. Jadi kadang ngisi kendangnya, kadang gue juga nari, kadang megang semua alat musiknya itu. Yang favorit lu buat posisi lu di mana? Kalau favorit gue megang di kendangnya sih. Karena di apa ya? Itu yang mukul-mukul itu apa ya? Yang teng tuh. Nah, ya. Itu lupa gue namanya. Apa sih namanya? Kayak yang nyaring gitu kan bunyinya. Kalau di sana bilangnya saron. Saron. Iya, saron. Berarti lebih enak di ini ya, di kendang sama di saron ya. Soalnya kan bisa diinget nadanya gitu. Oke. Berarti itu kalau nggak salah ada sindennya kan? Iya, ada sindennya. Sindennya. Itu kalau nggak salah ada makan kaca, beling itu ya nggak sih? Ya bisa sih. Itu apa dimasukin? Kan kalau gue denger kan kayak ada yang dimasukin ke dalam tubuh. Kayak makan sejenis kaca lah, atau nggak makan bara gitu. Kalau itu gue kurang tahu sih. Soalnya kan gue nggak terlalu mendalam soal kemistinya itu. Ini mistis ya tibanya ya. Ya udah ada terikatan lah. Jadi
ya kan misalnya kayak ceritain dikit ya, kayak dia tuh kayak terikatan sama misalnya nenek-neneknya dulu, kayak nenek moyangnya dulu, jadi dia kayak ada yang udah nemenin gitu nah. Kalau enggak kayak misalnya kalau di Jawa gitu kan kayak kita minta apa namanya sih, minta ada kalau kodam. Iya bukan jenis kodam sih, tapi kayak misalnya lu mau bagus kan, nah misalnya gitu nah, minta tolong gitu ya, nah, dikasih ya, tolongan. nah ya kayak lu mau bagus tuh ini pasti lu misalnya kayak ada sih teman gue salah satu ya, dia tuh mau bagus ngendang kan, mau bagus main kendang, nah dia pasti ada kayak ritualnya dulu sendiri. Ritualnya. Lu pernah nggak penasaran sama mistis-mistis kayak gitu? Kalau gue sih biasanya penasaran kan, nanya-nanya kayak ke orang tua gitu nah, orang tua yang ikut kuda lumping itu kesenian, jadi kan hanya kayak gimana sih gitu kan, supaya kayak bisa gini bisa gitu, jadi kayak mereka jawabnya simpel, ya udah kalau lu kuat ya kayak puasa. Ada ritual-ritual agamisnya juga ya. Nah, iya. Oke. Berarti ya memang ada ya kalau gitu ya kegiatan ada gitu. Tapi ya kita janganlah sampai kita yang seninya banget aja lah ya, nggak usah terlalu ngedalemin gitu. Iya. Oh ya, nih untuk anak muda di sana itu kan otomatis kan kalau kebudayaan ini identik sama orang-orang tua. Nah ya. Nah kalau di sana gimana? Alhamdulillah ya, kalau dari tempat gue sendiri ya, anak-anak mudanya tuh antusias gitu. Jadi kayak misalnya kan orang tua tinggal ngarahin, kalau kamu kesini, ntar di sini kita kurang orang. Jadi kalau kamu mau ada teman cari aja, boleh masukin. Jadi kalau di sana ya, yang ikut tuh bukan orang Jawa aja. Jadi maksudnya dari tempat saya nih kan, dari kuda lumping punya saya nih misalnya, itu bukan orang Jawa doang. Jadi ada orang Banjar, ada orang Dayak juga. Berarti semua suku tuh kayak antusias gitu. Iya. Ada paguyuban nggak sih kalau di sana? Ada sanggar atau apa? Kalau sanggar paguyuban ada. Ada ya? Ada. Lu masuk ke sana? Tapi paling dominan sih sanggarnya mereka orang asli gitu. Iya. Berarti karena saking penasaran, saking tertariknya mereka anak muda ini. Terobsesi banget lah. Ya terobsesi ya. Budaya dari orang-orang luar. Iya. Makanya kayak pengen gitu ya. Oke. Pesan-pesan lu buat buat anak muda yang sekarang tuh masih kayak setengah hati buat menjalani kebudayaan nih. Walau pesan-pesan saya, karena sekarang udah zamannya teknologi kan banyak sih, kayak anak muda itu kan yang nggak terlalu mengenal lah. Apalagi semenjak saya kesini gitu. Jadi kayak apa sih budaya ini, sedangkan ya anak muda sekarang kan ini apa sih gitu nah. Ya pesan saya sih, walaupun udah di era teknologi, bantulah nenek moyang kita buat mengembangkan budaya kita. Itu juga kan buat Indonesia juga, kayak misalnya ada penampilan juga, ini kan nama-namanya Indonesia juga, bukan dari daerah masing-masing. Kayak saling terobsesi lagi lah buat mendalami lagi. Ya namanya juga kita udah di era millennials ya, di daerah penuh gadget, penuh teknologi. Jadi apa salahnya kita buat promosi ini, walaupun kita sebenarnya kita yang berhak atau kita yang wajib buat ngembanginnya, apa salahnya kita buat sekedar mempromosikan. Nggak apa-apa sih kalau misalnya kita nggak ikut, tapi kita yang penting kita lestarikan. Ada rasa-rasa buat empatinya. Ya, kita rasa empatinya terhadap kebudayaan yang di Indonesia. Oke, mungkin cukup sih, keren buat kebudayaan reog dan kuda lumping ya, yang dominan di di Kalimantan. Oke, mungkin sampai di sini aja podcast kita kali ini. Mungkin teman-teman bisa bantu tonton, bisa bantu sebarkan, karena ini juga merupakan tugas akhir kita ya, Rik. Juga terkait buat melestarikan juga lah. Ya, dengan lestarian budaya juga. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Gua Hafiz Zafar Makarim. Gue Erik Indrasmara. Sampai jumpa.